Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di pagi hari ini, sebelum kalian memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 1, yaitu tentang faktor pembentuk nasionalisme, ya. Jadi di sini faktor yang membentuk nasionalisme itu yaitu antara lain yang pertama, faktor objek meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Sementara untuk faktor kedua di sini, jadi faktor kedua di sini antara lain adalah subjektif meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasionalisme untuk terwujudnya negara nasional. Jadi di sini di faktor yang pertama bisa kita lihat di sini meliputi tentang bahasa. Jadi negara kita ini memiliki banyak sekali bahasa daerah atau bahasa lokal, tetapi kita tetap dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itu salah satu faktor untuk pembentukan nasionalisme. Sementara faktor kedua yang bisa kita lihat di sini semangat. Nah, kita garis bawahi semangat. Jadi semangat ini yaitu semangat untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan melakukan apa? Kita sebagai siswa kita harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, orang tua, orang di sekitar kita, bahkan nusa dan bangsa. Selanjutnya, pengertian nasionalisme. Jadi di sini Mister akan coba menjelaskan nasionalisme dalam adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan disebut jiwa dan semangat 45. Jadi di sini bisa dipahami nasionalisme itu merupakan sikap membela, sikap memperjuangkan kemerdekaan bangsa seperti yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kemerdekaan. Mereka bisa berkorban untuk meninggalkan keluarganya, berkorban harta, berkorban raganya, jiwanya demi untuk pergi ke medan perang dengan tujuan untuk melawan penjajah. Dan akhirnya pada tanggal 17 1945 negara Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajah. Maka ada semboyan yang mengatakan siapa yang semangat itu dalam membela negara atau meneruskan kemerdekaan, maka dikatakan sebagai semangat 45. Semangat 45 ini arti lainnya adalah semangat pejuang, semangat berjuang untuk kepentingan bersama, kepentingan negara Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 antara lain. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Poin kedua, jiwa solidaritas dan kesetiawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi di sini jiwa kesetiakawanan itu kita harus menunjukkan rasa setia kita terhadap bangsa dan negara kita ini, terutama contohnya misalnya di dalam sekolah ada teman kita yang lagi membutuhkan bantuan kita harus
bisa membantu kesusahan atau keperluan teman kita, ya, antara lain seperti itu. Terus poin ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antara umat beragama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jadi poin pertama di sini yang perlu kita ketahui, tenggang rasa itu adalah memberikan rasa hormat kepada orang lain dan tidak menjelekkan orang lain, menghargai, menghormati, itu adalah sikap toleransi atau tenggang rasa. Tenggang rasa di poin pertama yang perlu kita ketahui yaitu memberikan hak sebesar-besarnya kepada orang lain untuk memeluk agama yang dipercayainya dan melakukan ibadah yang sesuai dengan agamanya dengan rasa aman tanpa ada gangguan dari orang lain ataupun kita. Yang kedua, suku, tenggang rasa antar suku. Di Indonesia memiliki sangat banyak sekali suku bangsa yang berbeda. Jadi dari perbedaan suku itu kita diwajibkan untuk menghargai dan saling menghormati perbedaan suku. Jangan sampai dengan adanya perbedaan suku kita akan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya atau menimbulkan kebencian-kebencian yang tertentu terhadap suku-suku yang lain selain daripada suku kita, ya. Antar bangsa, di sini antar bangsa ini, toleransi antar bangsa ini kita harus membentuk kerjasama yang baik dengan negara-negara di sekitar atau dengan negara-negara di Indonesia. Misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Terus poin keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa tanpa pamrih ini artinya kita tidak bisa menolong orang dengan hanya mengharapkan imbalan dari orang itu sendiri, atau kita berkorban demi negara tapi kita mengharapkan imbalan senilai uang atau gaji untuk kita. Tidak boleh, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan ikhlas, apalagi dalam hal membantu orang lain. Bertanggung jawab, kita akan bertanggung jawab dengan apapun hal-hal yang kita lakukan. Misalnya di rumah kita bertanggung jawab untuk memberes tempat tidur setelah kita bangun tidur. Terus tanggung jawab selanjutnya apa? Kita wajib untuk belajar ketika ada mata pelajaran di grup atau di classroom yang sudah dikirim oleh mister, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelajaran tersebut. Nah, di situ harus dipahami. Jangan ketika materi berlangsung anak-anak bermain game atau masuk ke situs-situs lainnya, itu tidak boleh. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Kita selesaikan tanggung jawab kita, baru kita bisa melaksanakan hal-hal yang lain di luar dari tanggung jawab kita. Terus poin terakhir di sini, jiwa kesatria dan Jadi di sini yang poin terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, di sini bisa dipahami ketika ada teman atau orang lain yang melakukan kesalahan atau tidak sengaja membuat hati kita sakit atau sedih, kita tidak boleh menanggapinya dengan serius dan kita balas dendam, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu kepada kita. Itu tidak boleh. Kita harus punya jiwa yang besar, jiwa memaafkan, dan tidak menimbulkan jiwa-jiwa yang menimbulkan balas dendam tadi, kesal akhirnya balas dendam, ya. Itu tidak boleh. Jadi materi kita hari ini tentang nasionalisme, seputar itu sudah Mister jelaskan. Dan di sini kita masuk ke slide selanjutnya tentang para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi, yaitu antara lain mengutamakan semangat persatuan,
kesatuan dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Poin terakhir yaitu melakukan pengo, apa, pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Jadi poin terakhir ini menjelaskan kepada kita agar kita mampu melakukan hal yang menyangkut untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi kepentingan orang banyak itu adalah kepentingan yang utama dibanding dengan kepentingan diri sendiri atau individu. Jadi perlu dipahami. Nah, sementara di poin kedua ini kita harus merasa memiliki bahwa negara Indonesia ini adalah milik kita semua. Negara Indonesia ini tempat kita tinggal. Negara Indonesia ini merupakan rumah kita. Di mana ketika kita sudah merasa memiliki, kita akan menjaga, kita akan menghargai apapun yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh hati kita tanpa meminta pamrih tadi. Nah, akhirnya kita sampai di slide terakhir. Jadi Mister di sini hanya menyampaikan selamat belajar. Jadi perkenalkan, nama Mister adalah Mister Dedi. Mister adalah guru mapel PKN ya, biar nggak bertanya-tanya lagi guru PKN siapa. Nah di situ ya. Ini Mister akhiri, billahi visibilillah, fastobiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhirilah.